Hai, selamat datang di DM Chemistry. Kita akan belajar kimia bersama di sini. 3, 2, 1, let's study. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan pelajari materi terkait perhitungan pH asam dan basa. Nah, teman-teman, pH itu sendiri merupakan singkatan dari potensial hidrogen, di mana pH itu merupakan skala yang menunjukkan keasaman dari suatu larutan. Nah, karena merupakan skala, maka dari nilai pH kita bisa menentukan larutan tersebut bersifat asam atau bersifat basa. Nah, jika pH lebih dari 7, maka larutan tersebut bersifat basa. Diingat ya, larutan basa itu mengandung ion OH-, maka jika pH larutan tersebut lebih dari 7, itu menunjukkan konsentrasi dari ion OH-nya sangat tinggi. Nah, jika pH-nya kurang dari 7, larutan tersebut bersifat asam. Ingat ya, asam itu mengandung ion H+, sehingga jika pH-nya kurang dari 7, hal itu menunjukkan konsentrasi dari ion H+-nya sangat tinggi. Lalu bagaimana jika pH-nya sama dengan 7? Nah, jika pH sama dengan 7, maka larutan tersebut tidak bersifat asam, juga tidak bersifat basa, yang kita sebut dengan larutan netral. Nah, lalu bagaimana kita menghitung pH dari larutan-larutan tersebut? Nah, diingat ya teman-teman, tadi pH itu sendiri singkatan dari potensial hidrogen. Sehingga untuk menentukan pH, rumusnya adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. Namun diingat ya teman-teman bahwa H+ itu hanya ada di dalam larutan asam. Nah, berarti rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+ ini hanya berlaku untuk larutan asam. Lalu bagaimana dengan larutan basa? Nah, karena basa itu menghasilkan ion OH-, maka yang kita hitung adalah potensial hidroksidanya. Sehingga rumusnya adalah POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih yang dimaksud dengan konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- ini? Nah, teman-teman, konsentrasi H+ ataupun konsentrasi OH- itu sama dengan konsentrasi atau molaritas yang teman-teman sudah kenal atau sudah pelajari di materi konsep mol. Untuk teman-teman yang belum nonton videonya, linknya ada di deskripsi. Silakan teman-teman tonton terlebih dahulu. Nah, hal inilah yang membedakan pH dari setiap larutan. Nah, konsentrasi H+ ini itu sangat dipengaruhi bagaimana suatu larutan terionisasi. Diingat kembali, kemarin kita sudah mempelajari bahwa untuk larutan asam dan juga larutan basa, ada yang terionisasi sempurna, ada yang terionisasi sebagian. Nah, hal inilah yang menyebabkan ada yang bersifat asam kuat, ada yang bersifat asam lemah, dan juga untuk larutan basa ada yang basa kuat dan juga basa lemah. Nah, teman-teman, meskipun nanti untuk asam kuat dan asam lemah untuk perhitungan pH itu rumusnya sama, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+, namun yang membedakan adalah untuk perhitungan konsentrasi H+-nya. Begitu juga dengan basa kuat dan basa lemah. Meskipun nanti rumus perhitungan untuk POH itu sama, yaitu POH sama dengan min log konsentrasi OH-, namun yang membedakan adalah penentuan konsentrasi OH-nya. Nah, kenapa demikian? Kembali ke tadi, antara asam kuat dan asam lemah itu terdapat perbedaan. Asam kuat itu terionisasi sempurna, sementara asam lemah itu terionisasi sebagian. Begitu juga untuk larutan basa. Basa kuat itu tersendiri terionisasi sempurna, sementara basa lemah terionisasi sebagian. Nah, supaya lebih paham, kita langsung lihat contoh. Yang pertama untuk perhitungan pH asam kuat. Contohnya di sini adalah larutan HCl 0,1 molar. Ingat, asam klorida itu termasuk asam kuat ya. Nah, untuk teman-teman yang belum menguasai senyawa apa saja yang termasuk asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan juga basa lemah, teman-teman wajib tonton
video yang sebelumnya, linknya ada di deskripsi supaya teman-teman tidak perlu lagi menghafal. Namun di video itu saya sudah bagikan tipsnya, cara untuk menguasai senyawa asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah tanpa perlu menghafal. Nah, kita lihat contoh di sini, kita memiliki larutan HCl 0,1 molar. Nah, diingat ya teman-teman, 0,1 molar ini menunjukkan ada 0,1 mol HCl dalam 1 liter air. Nah, kira-kira berapa pH dari larutan tersebut? Nah, teman-teman perlu diingat HCl atau asam klorida itu merupakan asam kuat, sehingga dia pasti akan terionisasi sempurna. Sehingga HCl ini terionisasi menjadi 1H+, plus 1Cl-. Nah, karena HCl tadi molnya sama dengan 0,1 mol, kita tuliskan di sini ya, sama dengan 0,1 mol. Maka berapakah mol dari ion H+ itu sendiri? Nah, teman-teman, karena HCl dan H+ ini memiliki koefisien yang sama yaitu sama dengan 1, maka untuk ion H+ molnya juga sama dengan 0,1. Diingat lagi ya untuk hukum dasar kimia khususnya Avogadro, untuk teman-teman yang belum paham, teman-teman bisa nonton kembali videonya, linknya ada di deskripsi. Nah, teman-teman, kita sudah temukan mol dari ion H+ di sini. Lalu berapakah konsentrasi H+-nya? Nah, teman-teman, konsentrasi H+-nya di sini dipengaruhi oleh koefisien tadi. Nah, untuk larutan asam, koefisien pada ion H+ itu kita sebut sebagai valensi asam. Valensi asam itu apa? Valensi asam itu merupakan jumlah ion H+ yang dihasilkan dalam suatu larutan asam. Sehingga di sini untuk asam kuat, rumus konsentrasi H+-nya sama dengan valensi asam dikali molaritas asam. Nah, valensi asamnya diingat ya, itu sama dengan koefisien yang ada pada ion H+-nya. Maka untuk HCl tadi, konsentrasi H+-nya sama dengan 1 dikali molaritas asamnya sama dengan 0,1. Maka 1 dikali 0,1 sama dengan 0,1 molar. Nah, untuk perhitungan pH-nya tinggal kita konversi. Untuk rumusnya tadi, pH sama dengan min log konsentrasi H+, maka pH-nya sama dengan min log 0,1. Nah, perhatikan ya penyelesaiannya. Nah, pH sama dengan min log 0,1. Untuk 0,1 ini kita bisa ubah menjadi 1 kali 10 pangkat minus 1. Supaya mudah ya perhitungan lognya. Maka pH-nya menjadi 1 min log 1. Log 1 itu sama dengan 0. Maka pH larutan HCl 0,1 molar itu sama dengan 1. Oke, supaya lebih paham untuk asam kuat ini kita tambahkan latihan soalnya. Misal kita punya H2SO4 dengan konsentrasi 0,1 molar. Ingat ini menunjukkan terdapat 0,1 mol H2SO4 dalam 1 liter air. Oke, untuk H2SO4 itu sendiri atau asam sulfat juga termasuk asam kuat ya, maka dia juga terionisasi sempurna. Maka H2SO4 terionisasi menjadi 2H+ plus SO4 2-. Nah, di sini H2SO4 molnya sama dengan 0,1 mol, maka di sini untuk H+-nya berarti karena koefisiennya beda maka sama dengan 0,2. Iya. Maka di sini untuk perhitungan konsentrasi H+-nya, ingat rumusnya adalah valensi asam dikali molaritas asam. Nah, konsentrasi H+-nya berarti sama dengan valensi asamnya, kita lihat koefisiennya di H+ sama dengan 2. Berarti valensi asamnya sama dengan 2 dikali molaritas asamnya sama dengan, iya betul, 0,1. Maka di sini konsentrasi H+-nya sama dengan 0,2. Nah, untuk pH-nya tinggal kita konversi, pH sama dengan min log konsentrasi H+, maka pH-nya sama dengan min log 0,2. Oleh karena itu, pH-nya sama dengan min log 2 kali 10 pangkat minus 1, maka sama dengan 1 minus log 2. Nah, log 2 di sini sama dengan 0,3, maka pH-nya sama dengan 1 minus 0,3 sama dengan 0,7. Maka teman-teman, pH untuk H2SO4 dengan konsentrasi yang sama dengan HCl tadi, yaitu 0,1 molar,
itu sama dengan 0,7. Nah, jika kita perhatikan di sini antara HCl dan H2SO4, meskipun mereka sama-sama sebagai asam kuat dan konsentrasinya juga sama yaitu 0,1 molar, namun ternyata memiliki pH yang berbeda, di mana HCl pH-nya sama dengan 1, H2SO4 pH-nya sama dengan 0,7. Pertanyaannya adalah manakah yang lebih bersifat asam? Ya, jawabannya adalah H2SO4 karena pH-nya lebih kecil dibandingkan HCl. Nah, jika ada yang bertanya mengapa demikian? Nah, teman-teman, karena H2SO4 tadi itu memiliki valensi asam yang lebih tinggi dibandingkan HCl. Ingat, tadi valensi asam itu menunjukkan jumlah ion H+ yang dihasilkan pada larutan asam. Semakin tinggi valensi asamnya, dia juga akan mempengaruhi sifat keasaman dari larutan asam itu sendiri. Oke, kita lihat berikutnya adalah perhitungan pH untuk basa kuat. Nah, teman-teman, basa kuat itu sama seperti asam kuat tadi, dia terionisasi secara sempurna. Namun bedanya di sini, untuk basa kuat tidak memiliki ion H+, namun hanya memiliki ion OH-. Maka di sini nanti kita hitung dulu konsentrasi OH-nya baru kita menentukan pH. Nah, misal di sini kita memiliki larutan NaOH 0,1 molar sama seperti HCl 0,1 molar tadi, maka hal ini menunjukkan terdapat 0,1 mol NaOH dalam 1 liter air. Nah, karena trionisasi sempurna, maka NaOH ini trionisasi menjadi 1 ion Na+, plus 1 ion OH-. Maka untuk perhitungan pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, perhatikan di sini. Untuk konsentrasi OH- itu juga rumusnya sama dengan valensi basa kali konsentrasi dari basa. Nah, jika kita lihat di sini NaOH tadi sama dengan Na+ plus OH-, maka karena NaOH memiliki mol sama dengan 0,1, nah di sini untuk OH-nya koefisiennya juga sama dengan 1. Maka konsentrasi OH-nya sama dengan valensi basa kali konsentrasi dari basa. Nah, valensi basa di sini atau koefisiennya sama dengan 1, berarti 1 dikali 0,1. Maka konsentrasi OH-nya sama dengan 0,1. Nah, kita lihat di sini berarti pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH-, sama dengan min log 1 kali 10 pangkat minus 1. Nah, perhitungannya sama seperti HCl tadi, maka di sini pOH-nya sama dengan 1. Nah, teman-teman, bagaimana kita menentukan pH-nya setelah mengetahui pOH di sini? Nah, untuk mengetahui pH, kita gunakan rumus pH plus pOH itu sama dengan pKw. Nah, apa itu pKw? pKw itu sama dengan potensial tetapan kesetimbangan air. Nah, untuk pKw ini nilainya selalu sama dengan 14. Sehingga pH tambah pOH itu sama dengan 14. Maka jika sudah diketahui pOH-nya, kita bisa menentukan pH-nya sama dengan pKw dikurangi pOH. pH-nya sama dengan 14 dikurangi pOH tadi sama dengan 1, maka 14 dikurangi 1. pH-nya sama dengan 13. Oke, bagaimana teman-teman? Bisa ya? Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Untuk basa kuat, misalnya kita punya CaOH 2 kali dengan konsentrasi yang sama 0,1 molar. Nah, karena sama-sama basa kuat, maka dia juga terionisasi sempurna menjadi Ca2+ plus 2OH-. Nah, teman-teman, di sini kita langsung saja ya untuk perhitungan konsentrasi OH-nya sama dengan valensi basa dikali konsentrasi basa. Valensi basanya di sini sama dengan 2 dikali konsentrasi basanya sama dengan 0,1. Maka untuk konsentrasi OH-nya sama dengan 0,2. Nah, pOH-nya berarti sama dengan min log 0,2, berarti pOH-nya sama dengan min log 2 kali 10 pangkat minus 1. Maka sama dengan 1 min log 2, log 2 tadi sama dengan 0,3, maka pOH-nya sama dengan 1 min 0,3 sama dengan 0,7.
Nah, untuk penentuan pH-nya sama seperti yang tadi, pH tambah pOH sama dengan 14. Maka untuk pH-nya sama dengan 14 dikurangi 0,7 itu sama dengan 13,3. Nah, jika kita perhatikan di sini sama seperti untuk asam tadi, untuk NaOH dan CaOH dua kali, meskipun mereka memiliki sifat yang sama sebagai basa kuat dengan konsentrasi yang sama, namun ternyata pH-nya juga berbeda. Di sini pH untuk NaOH sama dengan 13, sementara untuk CaOH dua kali itu sama dengan 13,3. Nah, pertanyaannya sama, manakah yang lebih bersifat basa di sini? Iya, betul. Yang lebih bersifat basa adalah CaOH dua kali. Nah, jawabannya kenapa? Karena CaOH dua kali memiliki valensi basa yang lebih besar, yaitu sama dengan 2 dibandingkan NaOH yang hanya memiliki valensi basa sama dengan 1. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut untuk senyawa-senyawa yang hanya mengalami ionisasi sebagian. Nah, di sini kita sebutnya sebagai asam lemah dan juga basa lemah. Oke, yang pertama kita lihat perhitungan untuk pH asam lemah. Nah, teman-teman, untuk perhitungan pH asam lemah itu sama dengan perhitungan pH asam kuat, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Namun, yang berbeda di sini adalah perhitungan konsentrasi H+-nya. Jika ada yang bertanya kenapa berbeda, ya karena asam lemah ini tidak terionisasi sempurna atau hanya terionisasi sebagian. Oke, misal kita punya CH3COOH. CH3COOH ini termasuk asam lemah ya teman-teman. Nah, jika CH3COOH terionisasi, dia hanya terionisasi sebagian. Maksudnya adalah hanya sebagian kecil dari CH3COOH ini yang akan terionisasi menjadi ion CH3COO- dan ion H+. Nah, maka untuk reaksi asam lemah, tanda panahnya itu ada 2 ya teman-teman. Hal itu menunjukkan reaksi ini terjadi pada keadaan setimbang atau masih ada reaksi dari kiri dan ke kanan. Lalu bagaimana kita menentukan pH dari asam lemah ini? Nah teman-teman, yang paling pertama adalah kita samakan asumsi bahwa ketika kita mereaksikan CH3COOH 0,1 molar, itu kan artinya terdapat 0,1 mol CH3COOH di dalam 1 liter air. Nah, teman-teman, untuk konsentrasi ion H+-nya ini belum tentu sama dengan 0,1 molar. Kenapa? Karena tadi hanya sebagian dari CH3COOH ini yang terionisasi menjadi CH3CO- plus H+-nya. Nah, untuk itu yang beda di sini adalah perhitungan konsentrasi H+. Nah, untuk asam lemah itu sendiri, perhitungan konsentrasi H+-nya dengan menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali M. Nah, K itu sendiri adalah konstanta, A-nya adalah asam. Maka Ka itu adalah konstanta kesetimbangan asam. Nah, untuk setiap asam lemah, dia memiliki nilai Ka masing-masing. Lalu, misal di sini tadi kita menggunakan KaCH3COOH, maka untuk KaCH3COOH itu sendiri sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5. Oleh karena itu, untuk menghitung konsentrasi H+-nya, tinggal kita konversi. Konsentrasi H+ sama dengan akar 1 kali 10 pangkat minus 5 kali konsentrasi asamnya tadi adalah 0,1. Maka sama dengan akar 1 kali 10 pangkat minus 6, maka konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat minus 3. Nah, di sini karena kita sudah dapat konsentrasi H+-nya, maka untuk menghitung pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+. Oleh karena itu sama dengan min log 10 pangkat minus 3, maka pH-nya sama dengan 3. Kita lihat di sini, dengan konsentrasi yang sama dengan asam kuat tadi, pH dari CH3COOH ini itu lebih besar dibandingkan dengan asam kuat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun dengan konsentrasi yang sama, namun sifat asamnya karena CH3COOH ini adalah asam lemah, maka nilai pH-nya lebih tinggi dibandingkan dengan asam kuat tadi. Nah, teman-teman diingat ya, semakin tinggi nilai pH, maka sifat keasamannya semakin lemah.
Oke, berikutnya kita lihat perhitungan untuk pH basa lemah. Nah, teman-teman, untuk pH basa lemah itu sendiri sama juga dengan basa kuat. Perhitungannya tidak langsung menghitung pH karena untuk basa itu tidak memiliki ion H+, maka kita mulai dengan perhitungan konsentrasi OH-nya. Nah, untuk perhitungan pOH itu sendiri, basa lemah juga sama dengan basa kuat, di mana rumusnya adalah pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Namun yang berbeda itu sama, yaitu penentuan konsentrasi OH-nya. Nah, supaya lebih gampang kita langsung lihat ke contoh ya teman-teman. Misalnya kita punya basa lemah NH4OH 0,1 molar. Sama seperti asam lemah tadi, basa lemah juga hanya terionisasi sebagian. Maka ketika NH4OH ini terionisasi, maka hanya sebagian kecil NH4OH ini yang akan berubah menjadi NH3 plus OH-. Nah, teman-teman, di sini jika NH4OH-nya terdapat 0,1 mol dalam 1 liter air, maka belum tentu untuk ion OH-nya juga terdapat 0,1 mol. Maka untuk menentukan konsentrasi OH- dari basa lemah juga kita menggunakan rumus yang berbeda. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali M. K itu tadi adalah konstanta, B itu adalah massa. Maka Kb itu adalah konstanta kesetimbangan basa. Sama seperti asam lemah tadi, untuk setiap basa lemah juga memiliki nilai Kb-nya masing-masing. Maka jika kita hitung untuk konsentrasi OH- dari NH4OH ini sama dengan akar Kb kali M. Kb dari NH4OH itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5, maka tinggal kita konversi. Konsentrasi OH- sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5 dikali 0,1, maka sama dengan 10 pangkat minus 6. Akar dari 10 pangkat minus 6 itu sama dengan 10 pangkat minus 3. Maka pOH-nya di sini sama dengan 3. Ingat ya teman-teman, ini adalah nilai pOH-nya. Maka untuk menentukan pH, kita juga menggunakan rumus yang sama seperti basa kuat. pH itu sama dengan pKw dikurangi pOH. pKw-nya sama dengan 14, pOH-nya sama dengan 3. Maka 14 dikurangi 3 itu sama dengan 11. Nah, jika kita lihat di sini, pH NH3OH itu lebih kecil dibandingkan pH dari basa kuat tadi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk NH3OH itu sendiri bersifat basa lemah karena nilai pH-nya lebih kecil dibandingkan dengan basa kuat tadi. Oke. Bagaimana teman-teman? Sekian dulu untuk video kita kali ini. Semoga konsepnya mudah untuk dipahami ya teman-teman dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Thank you.